Shalom, salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan yang baik mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati kami, berikan hikmat dan pengertian dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Ulangan pasal 1 ayat 30 sampai 31. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu, dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh, sampai kamu tiba di tempat ini. Demikian firman Tuhan. Tema kita berjalan menuju tujuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah tiba pada pembacaan kitab Ulangan. Dan hari ini kita memulai lagi atau melanjutkan dengan Ulangan pasal 1. Kitab Ulangan merupakan pengulangan hukum dan perintah Tuhan yang disampaikan oleh Musa kepada generasi baru Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Dalam pasal 1, Musa mengingatkan bangsa Israel tentang perjalanan mereka dari Gunung Horeb hingga perbatasan Kanaan, termasuk kesalahan, ketidakpercayaan, dan pelajaran yang seharusnya mereka petik. Renungan ini mengajarkan kita untuk belajar dari masa lalu agar dapat berjalan dengan iman ke masa depan. Pertama, kita belajar bahwa panggilan di dalam Ulangan pasal 1 bicara tentang panggilan untuk berjalan maju dalam ketaatan. Ayat 6 sampai 8. Tuhan berkata kepada Israel bahwa mereka telah tinggal cukup lama di Gunung Horeb dan harus segera bergerak menuju tanah perjanjian. Namun mereka seringkali ragu dan lamban dalam merespons panggilan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan tidak ingin kita diam di zona nyaman, tetapi terus bertumbuh dalam iman dan ketaatan. Terkadang kita menunda keputusan yang sudah jelas Tuhan tunjukkan. Saatnya melangkah dan berjalan dengan iman. Yang kedua, jangan takut atau meragukan janji Tuhan. Ketika bangsa Israel sampai di perbatasan Kanaan, mereka mengirim pengintai untuk melihat negeri itu. Namun karena ketakutan terhadap penduduknya, mereka memberontak dan tidak percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka. Ketakutan dan keraguan bisa menghalangi kita menerima janji Tuhan. Tuhan telah membuktikan kesetiaannya di masa lalu. Jadi kita harus percaya bahwa Dia tetap setia. Dia akan memimpin kita sampai ke tujuan. Yang ketiga, konsekuensi ketidakpercayaan dan ketidaktaatan. Karena pemberontakan mereka, Tuhan menghukum generasi itu dan tidak mengizinkan mereka masuk ke tanah perjanjian, kecuali Yosua dan Kaleb yang tetap percaya kepada Tuhan. Ketidaktaatan bisa membuat kita kehilangan berkat yang Tuhan sediakan. Jika kita ingin mengalami penggenapan janji Tuhan, kita harus taat dan percaya sungguh-sungguh kepadanya. Ulangan pasal 1 mengingatkan kita untuk belajar dari kesalahan masa lalu dan melangkah atau berjalan dengan iman ke masa depan. Tuhan selalu berjalan di depan kita, dan Dia setia menepati janjinya bagi mereka yang percaya dan taat. Apakah ada ketakutan atau keraguan yang menghalangi kita untuk melangkah dalam rencana Tuhan? Bagaimana kita bisa lebih percaya dan taat kepada Tuhan dalam keputusan hidup kita? Mari terus maju dengan meyakini bahwa Tuhan pasti menyertai, memberi kekuatan, mendukung, dan menuntun kita hingga tiba di tujuan yang pasti dan kekal. Kiranya renungan ini menjadi kekuatan bagi kita menjalani hari demi hari. Jika Tuhan memimpin, maka kita merasakan ketenangan sekalipun di tengah kesulitan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami bersyukur, kami terus dipimpin disertai Tuhan dalam menjalani hari demi hari. Dan kami yakin ketika kami berjalan dalam tuntunan Tuhan, kami pasti sampai ke tujuan yang mulia, bahwa kami sampai ke tanah perjanjian yang kekal.
Kami bersyukur Tuhan untuk janji-Mu dan kami percaya Engkau pasti menggenapinya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Salam.